Terbanglah bersama untuk meraih mimpi. Janganlah kau berputus asa bila kegagalan datang. Tetap semangat, terus melangkah. Oh Tuhan, tunjukkan aku jalanmu untuk aku lalui langkah kakiku ini menuju jalan kebenaran darimu, karena tak ada yang sempurna selain darimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petualang. Hari ini selamat datang di channel YouTube podcast ini, di podcast Petualang Hukum. Hari ini kita akan membahas mengenai zina dan nikah tanpa izin, Ustaz. Jadi rekan-rekan, ini fakta hukum, bukan fakta hukum. Di saat ini berlaku KUHP itu ada ketentuan bahwa perzinahan itu dihukumi sanksi 9 bulan penjara. Sementara nikah tanpa izin istri itu 7 tahun penjara. Karena kan bisa dicek di KUHP itu seperti apa bunyinya, ya. Nah, cuman saya agak sedikit bertanya-tanya, ini benar nggak nih ya, adil nggak nih ya? Apa pemanfaatannya juga mungkin ya? ya artinya Manfaatnya. secara undang-undang, ya mungkin manfaat ada, ini undang-undangnya ada, secara kepastiannya ada, tapi apakah betul harus dihukumi seperti ini? Sesuatu Artinya diatur itu berarti ada sesuatu ya? ya, artinya perzinahan jauh lebih ringan. Itu diatur nggak kalau macam perzinahan berapa tadi? 9 bulan. 9 bulan. Kemudian nikah tanpa izin istri 7 tahun. itu 7 tahun. Dan ketika 7 tahun di atas 5 tahun Ustaz, itu bisa langsung ditahan dan ditangkap. Wow, Berarti- kalau hukuman di atas 5 tahun ya? Di atas 5 tahun itu bisa ditahan, bisa ditangkap gitu. Nah, berarti ini ada sesuatu, kalau menurut saya, praktisi saya itu kan. Jadi praktisi hukum maksudnya, ya. Jadi ini ada sesuatu yang menurut logika ini nggak masuk akal. Kok bisa-bisanya menikah yang dimana ini adalah sesuatu yang diperbolehkan secara agama, Ya. menikahnya pun secara agama, tapi dipersoalkan di undang-undang KUHP. Bahkan mungkin kalau menurut saya Menjadi kriminal. yang menurut saya yang mungkin agak patut dipertanyakan itu mungkin di kapitalis ini kan ada yang namanya hak kebebasan, Kesetaraan gender. ya hak-hak tadi itu, tapi nampaknya tidak nampak di KUHP ini gitu kan, di hukuman itu. Itu yang mungkin agak riskan juga gitu kan, dengan angka-angka 7 tahun, 9 bulan. Betul. Nah, pertanyaan saya Ustaz, di mana letak keadilan Islam jika melihat dua hal perbuatan ini, Ustaz? Satu perzinahan, apa hukumannya? Kalau menikah, memang ada ketentuan bahwa suami itu menikah lagi dengan perempuan lain tanpa izin itu memang tidak diperbolehkan. Baik. Nah, silakan Ustaz. Bismillah, alhamdulillah. Salam petualang hukum. Rekan-rekan petualang hukum yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, jadi
dalam Islam itu mengatur yang namanya hukum pria dan wanita. Ya, interaksi ini masuk dalam sistem disebut dengan nizamul ijtimai atau sistem interaksi antara laki dan perempuan dalam Islam. Ya, maka Islam benar-benar mengatur. Ya, maka kita akan dapatkan dalam fikih itu hukum perkawinan, hukum kalau misalnya perceraian, talak seperti apa. Kalau kemudian ada misalnya ada sengketa sebelum talak itu kan ada tahapannya sangat panjang sekali. Kalau misalnya dalam persoalan rumah tangga itu ketika cekcok terjadi itu kan ada treatment-treatmentnya, ya, mulai dari yang disebut dengan apa tuh namanya nasihat, ya kan, mulai kemudian hakam, ya, kemudian ada yang disebut dengan tahjir atau hajar gitu kan, artinya bisa ranjang. Kemudian ada yang disebut juga dengan ad-darbu ghairul mubarrah, yang memukul tanpa ya tidak menyakiti, bukan mengazab. Ya, kalau mungkin dalam hukum ini dibilang KDRT gitu kan, kalau sudah sampai pada tahap seperti itu gitu kan. Sampai kemudian baru setelah itu baru kalau nggak salah baru hakam itu ya setelah itu mungkin baru hakam ya yang tadi itu manggil pihak laki, pihak perempuan, keluarganya untuk diskusikan apakah kedua ini masih bisa islah atau tidak, ada kemauan untuk islah atau tidak. Ya, baru setelah itu jatuh talak 1, baru kalau masih mereka ini ya baru tolak 2, kalau masih ada keinginan ini tolak 3 terakhir, maksimal setelah itu nggak bisa lagi kalau memang mau rujuk lagi. Kalau sudah talak 3 ya, kalau sudah talak 3 nih kemudian kalau sudah rujuk nggak bisa lagi kan, seperti itu. Nah, oleh karena itu maka prosesnya itu kan begitu panjang, artinya ini dihukumi semua dalam Islam. Bahkan ketika punya anak-anak, ada masalah hak asuh gitu kan, seperti apa itu diatur juga oleh Islam. Nah, iya, oleh Islam. Jadi perceraiannya pun diatur, apalagi cuma persoalan misalnya suami nikah lagi misalnya juga diatur. Itu yang disebut dengan ta'addud ya. Sampai Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wankihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'." Ya, bahwa nikahilah wanita yang baik-baik, yang kalian sukai ya, yang baik ya, 2, 3, atau 4, maksudnya kalau menikah 1 atau 2 atau 3 atau 4. Ini istilah masna wa thulatha wa ruba' itu bukan istilah bertingkat ya. Artinya terbatas memang hampir 4 aja. Yang tidak disebutkan Al-Qur'an berarti tidak termasuk. Artinya tidak berlaku di atas 4. Kan gitu. Ya, maka maksimal seperti itu. Nah, maksimal seperti itu. Artinya ini diatur oleh Islam. Mungkin ada yang orang bertanya, kok berlaku bagi pria nggak berlaku bagi wanita, poliandri misalnya gitu kan. Nah, saya rasa orang yang punya akal sehat pun juga pasti bisa jawab ini. Ya, kenapa tidak? Secara logis aja, nggak mungkin lah perempuan dia bisa poliandri. Nanti persoalan nasab anaknya gimana ketika dia hamil? Ya, itu akan merusak nasab. Tapi kalau misalnya bapaknya, kalau suaminya menikah lagi, dia punya istri 2, ya nasabnya jelas, gitu kan. Bapaknya tetap ini 1, gitu kan. Mangkoknya 1. Tapi kalau ibunya itu kan jadi yang jelas, gitu kan. Seperti itu. Makanya juga saya juga melihat ya, ini juga fitrah gitu ya. Kenapa kemudian misalnya kalau kita ke perbankan atau kemana, yang ditanya itu ibu kandungnya siapa gitu kan. Bukan rekening gitu kan, karena nggak mungkin 2 ibu kandungnya. Ibu kandungnya pasti 1 loh. Ya, karena nggak apa-apa dia mungkin bapaknya nikah dengan siapa itu sudah pasti sudah pasti bapaknya yang ditanya gitu kan. Bin siapa? Gitu ya. Baik. Nah, jadi artinya ini diatur gitu kan. Jadi kalau menerapkan Islam yaitu bukan persoalan gitu kan, bukan persoalan. Justru ya hukuman bagi orang yang misalnya
kasus misalnya perzinahan gitu kan, kalau mendengar tadi hukuman yang disebutkan hanya 9 bulan gitu kan, untuk kasus orang yang perzinahan atau selingkuh itu kan luar biasa, sangat sangat tidak adil kalau kita bilang, atau sangat apa tuh namanya, ya sangat tidak manusiawi kalau menurut kita. Ya mungkin orang bisa aja protes, ya silakan ya, tapi yang pasti kalau dalam Islam ya itu diatur, orang yang berzina ya paling ringan itu dijilid, dicambuk 100 cambukan, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah, gitu kan? Fala ta'khudhukum ra'fatun fi dinillah, kan gitu, in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Bahwa pezina perempuan, pezina laki-laki, maka dicambuk setiap mereka 100 cambukan. Dan intinya jangan ketika mencambuk mereka jangan sedikit pun wala ta'khudhuhum bihima ra'fatun fi dinillah. Jangan ada rasa kasihan ketika menghukumi mereka. Ya kan? Seperti itu. Bahkan wala yashhad azabahum ta'ifatum minal mu'minin, dan itu memang azabnya itu benar-benar disaksikan oleh sebagian kaum muslimin, karena fardu kifayah harus disaksikan. Ini yang kita bilang bahwa hukumannya harus kelompok yang menyaksikan. Ya harus ada. Ya baik. Yang ingin saya sampaikan bahwa hukum zina itu keras. Orang berzina. Termasuk yang paling berat ketika benar-benar ini kategorinya yang sudah pernah menikah atau disebut dengan muhson, itu harus dirajam. Dirajam itu lemparin batu gitu kan. Nah, mungkin orang iya dia mati. Nggak mungkin nggak mati. Pernah kejadian dilemparin batu nggak mati, dia kabur gitu kan, ya ditangkap supaya dirajam gitu kan. Tapi di sistem pembuktiannya yang nantinya yang akan membedakan. Kalau kasus perzinahan itu kan biasanya kan ada orang yang melapor. Ada yang melapor. Dan harus ada saksi. Iya, ketika dia melapor kan artinya dia harus menghadirkan saksi, dan saksinya harus 4 melihat orang itu, mohon maaf, memasukkan kemaluan harus jelas. Jadi dia ada beberapa mekanisme pembuktian. Jadi kalau memang dia pertama melalui saksi dengan cara tadi menghadirkan 4 orang saksi, bukan orang yang kompak, kita harus menyaksikan ini gitu kan, dan seterusnya. Nah makanya itu sangat, bahkan mungkin dalam sejarahnya mungkin hampir nggak ada kali ya dalam penerapan hukum Islam itu yang memang dibuktikan kasus perzinahan itu melalui saksi tadi, ya bahkan di zaman Rasul. Mungkin saya belum pernah dapat literasinya, saya nggak tahu apakah ada atau enggak. Tapi kebanyakan adalah justru i'tiraf, pengakuan dari korban. Nah ketika dia ngaku itu pernah di zaman Nabi, dia ngaku. Ya, dia minta, ya Rasulullah sucikan aku gitu kan, aku berzina. Nggak langsung dihukum juga gitu. Justru Nabi bilang, mungkin kamu cuma cium aja, mungkin kamu cuma ini aja, kamu ini. Dia bilang buktinya saya hamil gitu kan. Rasul bilang kembali lagi. Ya, Rasul bilang kembali lagi sampai engkau melahirkan. Setelah melahirkan, dia datang, sucikan aku ya Rasulullah. Dia bawa anaknya, ini anaknya perzinahannya dan seterusnya. Ya, kemudian Rasul bilang kembali lagi, susuin lagi sampai 2 tahun gitu kan. Setelah itu kemudian dia datang lagi. Nah di sini orang ini benar-benar komitmen dia untuk bertobat, i'tiraf, pengakuan dia melakukan kesalahan itu baru dijatuhi sanksi. Jadi hampir tidak ada misalnya orang pengakuan menuduh-nuduh kayak gitu, karena nggak akan bisa ambil kesaksian pakai CCTV, nggak bakalan bisa, nggak diakui, itu bukan barang bukti. Bukan. Jadi CCTV itu nggak bisa menjadikan alat bukti. Bahkan semua kasus. Apalagi kasus yang kayak hudud seperti ini. Kenapa nggak bisa? Ya, karena CCTV itu dia cuma menjadi kalau kita bilang pengantar itu? Petunjuk. Tapi bukan bukti. Tapi dia petunjuk sehingga kemudian bisa melakukan tindakan selanjutnya. Kalaupun diintegrasi pun juga misalnya, ya nggak bisa juga dipukul-pukul juga. Tersorot kamera? Iya, tapi kan yang namanya CCTV kan subjektif. Tetap nggak bisa. Itu cuma petunjuk aja. Petunjuk. Nggak bisa. Jadi gitu. kalau untuk kasus perzinahan, itu harus ada 4 orang saksi. Ya. Buktinya itu ya? Iya. Atau pengakuan.
dari si korban. Nah, kan orang yang biasa mengajukan kasus kayak kasus perzinahan ini biasanya tuntutan suami sih kebanyakan atau istri masih bisa. Maka setiap mereka kan harus memiliki bukti tadi, gitu kan. Kalau dia nuduh, dia harus punya 4 orang saksi. Tapi kalau misalnya ternyata dia punya saksi, berarti dia memata-matai. Iya, kalau memata-matai untuk kasus tertentu nggak masalah. Oh, nggak masalah. Misalnya dia sudah punya kecurigaan misalnya. Ya, tapi itu sangat susah banget. Wong namanya orang, misalnya orang berzina, nggak mungkin juga terang-terangan banget gitu. Pasti masuk kamar. Itu maksudnya. Nggak, di kamar kan nggak mungkin ada orang. Siapa yang mata-matain gitu. Nah, berarti Ketika digerebek misalnya, itu Jadi bisa memang- membuktikan perzinahan nggak? Enggak. Wong dia harus bisa melihat langsung seperti tadi. jadi Kas- jelas ya buktinya itu 4 orang saksi. Dan nggak mungkin Iya. ada gitu ya. Bukan saya bilang nggak mungkin ada. Mungkin saja ketika orang ini Benar-benar benar-benar, nggak mungkin lah ya. iya hampir nggak mungkin. Dan di zaman Rasul juga tidak pernah Tidak terjadi. Saya Semuanya mungkin berdasarkan saya tahu saya nggak ada terjadi kasus pembuktiannya melalui kesaksian. Semuanya berdasarkan pengakuan. Ya, tapi bisa jadi zaman-zaman yang hancur bisa jadi karena ketika orang misalnya berzina sudah di mana-mana terjadi. Orang menyaksikan seperti itu biasa aja. Tapi kalaupun misalnya seperti itu, bukan sistem Islam yang dipakai. Iya, itu kan Sistem iya, yang lain. betul. Itu maksudnya rusak banget gitu kan. Nah, yang menarik juga gini. Apa sih sebenarnya yang maksud dengan zina itu kalau dalam Islam? Zina itu perlakuan karena suka sama suka. Nah, iya benar. Kalau bukan suka sama suka, nggak bisa dikasih pasal zina. Betul. Nah, gitu ya. Kalau suka sama suka bukan. Justru orang sekarang mengatakan kan kalau macam mungkin dalam HAM ya atau dalam apa di kapitalis itu kan. Ini kan suka sama suka apa urusan situ gitu kan. Ya hak kebebasan. Makanya Barat kan mereka melakukan mau mereka. Enggak, kalau dalam Islam enggak. Justru karena suka sama sukanya itulah yang dibilang zina. Nah. Kalau misalnya ada orang dia misalnya terpaksa diperkosa. Dia harus nurut gitu kan, melakukan hal itu kan namanya perkosaan, bukan zina namanya. Ya kan? Maka pasal zina nggak bisa, ayat zina nggak bisa terapkan sama dia. Maka dia ta'zir karena nggak diatur kasus ini. Tapi bisa saja ta'zirnya penguasa ngasih, hukumnya sama dengan dicambuk atau dirajam bisa aja. Karena itu ta'zir semau penguasa aja dia mau ngasih. Yang penting jangan melebihi hudud. Nah, kalau hudud zina kan tadi kan dicambuk 100 kali kalau belum pernah nikah, tapi kalau sudah pernah nikah kan dirajam. Nah, kemudian yang kedua, kalau orang itu misalnya kasusnya dia melakukan hubungan tadi, tapi untuk bekerja. Untuk Bekerja. Misalnya PSK, alasan bekerja. Karena ini diatur juga dalam Islam ada dalam hadis. Iya, karena itu disebut dengan mahrul disebut dengan astagfirullah, saya lupa ya. Gimana pengaturannya, Seth? Jadi intinya itu mereka itu ya orang-orang yang seperti itu dianggap tidak berzina tapi tetap dilarang. Tidak berzina tapi tetap Ya dilarang. maksudnya hukum kasus perzinahan nggak bisa dilekatkan pada mereka karena mereka itu bukan persoalan mau sama mau sih. Dan tidak ada orang yang dasarnya mau bikin dosa itu nggak ada. Keburukan itu nggak ada. Tapi seringkali mereka mengatakan ya Jadi hukumnya apa ya? kami bekerja. Bekerja. Ya kan? Tapi yang pasti pekerjaan itu nggak bakalan bisa ada dalam Islam. Cuma kan seringkali kalau ada kasus kayak tadi, mereka mungkin saja berkilah. Mereka bilang, ya saya bekerja, cari uang. Jadi pasal zina nggak boleh diterapkan sama mereka. Kan bisa jadi kan? Betul. Nah, kalau di Islam, dia berkilah seperti itu, apa? Ya makanya kita ingin sampaikan. Kalau dia berkilah seperti itu, apa benar penguasanya ini tidak tahu kalau ada rakyatnya sesusah itu sehingga kemudian dia tidak sampai ada orang harus menjual diri misalnya seperti itu. Karena dalam Islam sistem sanksi itu bisa diterapkan kalau sistem yang lain pun juga diterapkan. Artinya misalnya contoh dalam kondisi masyarakat harusnya tidak ada masalah, kebutuhannya dipenuhi dan seterusnya, lantas ada orang nyari pekerjaan kayak gitu. Nah ini wajar kalau ditindak orang seperti ini. Kenapa? Dia nggak punya alasan untuk melakukan kejahatan. Uang sudah dijamin, kira-kira gitu. Tapi kalau misalnya dalam kondisi yang sulit, misalnya contoh kayak kasus pencurian, dalam hadis dikatakan la qat'a fi zamanil majaa.
kasus dalam kondisi kesulitan ekonomi, ya orang mau tidak mau terpaksa harus mencuri, gitu kan. Itu apa tetap diterapkan sistem sanksi sama dia? Nggak bisa. Nggak bisa ya. Kata Nabi nggak bisa dipotong tangannya di zaman kesulitan tadi, kelaparan. Nggak bisa ya. Nggak bisa. Makanya kayak kasus tadi juga sama. Ya. Artinya ini lagi-lagi kembali berarti ada peran negara lagi. Iya, itulah maka negara itu benar-benar ada perannya kalau dalam Islam. Ada pertanggungjawabannya. Betul, ada pertanggungjawabannya. Seperti itu. Ketika dia alasannya apa dan alasan ini menjadi tanggung jawab negara, ini tidak bisa dihukum. Iya, betul. Ketika ada keteledoran lah kalau kita bilang gitu kan. Negaranya ini nih harus bertanggung jawab kan. Iya, seperti itu. Seperti itu di Islam itu. Iya, seperti itu. Nah, satu lagi. Tadi kan ini di undang-undang ya, di KUHP, ya. Kalau suka sama suka bukan perzinahan. Oh, justru itu ya. Kan begitu. Nah, Suka sama suka. Saya nggak tahu definisi zina apa kalau di. Nah, saya nggak tahu juga. Tapi yang tadi kita bahas, suka sama suka itu juga perzinahan kan. Ya. Nah, kembali ke pasal yang tadi ini satu lagi, nikah tanpa izin istri. Ya. Lah ini bukan hanya lebih dari yang suka sama suka, ya. Sudah berikrar gitu. Betul. Dan rukun nikahnya sudah dipenuhi semuanya apa. Tapi ini di ada tembok besar, wah ini harus ada. Apakah gimana itu melihatnya? Ya, makanya ini yang saya juga mungkin perlu kita tanyakan sih dari sisi keadilannya itu di mana. Misalnya keadilan bagi mungkin yang merasa banget terhadap kasus ini mungkin si suami kali ya, karena kebanyakan yang seperti itu kan. Apakah di Islam ada harus izin istri? Baik, kalau dalam Islam kan masalah izin tidak ada, bukan kewajiban. Itu persoalan adab sih, persoalan adab aja. Ya intinya itu bagian daripada wa ashiruhunna bil ma'ruf. Isratun, ya israh yang bil ma'ruf, yaitu mempergauli istri dengan baik. Artinya bahwa ya istri itu harus dipergauli dengan baik, termasuk persoalan-persoalan tadi gitu kan. Ya keterbukaan, komunikasi dan seterusnya gitu kan dengan istri. Nah, ini yang makanya itu masuknya bagian daripada akhlak aja sih, masuk dari atau dari segi bergaul adab lah kalau kita bilang gitu kan, adab berumah tangga aja seperti jadi itu. Tidak ada kewajiban untuk ya kalau tanya kewajiban syarat enggak sih, karena itu udah masuk dalam syarat. Wong dia bolehnya mutlak kok. Bolehnya Kan gitu, wan kihu matobalakum, nikahilah gitu kan. Apa yang kalian sukai dari para wanita 1, 2, 3, 4 gitu kan. Ya. Seperti itu. Itu ya Ustaz ya. Jadi Islam lebih tegas dan lebih adil melihat. Ya, saya rasa juga yang paling penting ini ya. Makanya kalau dalam hal penetapan hukum itu kan, itu definisi itu kan harus jelas. Ya kan? Apa yang dimaksud dengan zina? Saya rasa juga di sistem kita ini kan nggak jelas juga. Zina itu kan bahasa Arab sebenarnya. Ya, yang diadopsi, tapi nggak tahu pengertiannya apa dia. Ya, secara sejarah itu bahwa ya ada juga dia mengadopsi bahasa kata-kata itu saja. Ya itu biasa. Tapi biasanya kalau mengadopsi kata-kata itu, apalagi ini kata-kata istilah syar'i hukum, berarti harus diadopsi pula sebenarnya apa yang dimaksud oleh istilah itu, karena ini istilah khas bukan istilah umum. Sehingga karena kita bicara hukum ya. Betul. Nah, seperti itu. Baik, Ustaz, terima kasih atas penjelasannya. Rekan-rekan cukup jelas ya bahwa dari dua pasal ini cukup jelas sekali Islam mengatur bahwa perzinahan ada beberapa jenisnya, pernikahan pun tidak diwajibkan untuk meminta izin istri dan sebagainya itu ya sudah diatur oleh Islam sedemikian rupa. Dan bahkan terbalik gitu ya, di perzinahan itu hukumnya lebih berat gitu saja dibanding dengan bahkan nikah tanpa izin, bukan pelanggaran bahkan itu bukan suatu pelanggaran, hanya bukan. adab saja, hanya adat saja gitu kan ya. Tapi di fakta saat ini
hukum yang berlaku itu terbalik gitu ya. Hukum bahwa pernikahan dengan izin istri itu merupakan suatu kewajiban. Jika tidak, maka hukumannya lebih berat daripada perzinahan. Demikian kalau menurut saya Islam menurut saya lebih inilah yang lebih proper, lebih fix gitu. Dan lagi-lagi ini yang menarik Ustaz, bahwa seluruhnya yang kita bahas semuanya ini selalu ada peran negara ya. Ya, harus. Dan itu tadi yang saya bilang bahwa setiap alasan atau motif atau ini pelaku, jika alasannya karena sesuatu yang menyangkut tugas negara, itu tidak dihukumi gitu ya tadi. Ya, itu ya, ya, ketika memang negara memiliki kewajiban tapi dia tidak hadir di situ, dan kemudian rakyat harus melakukan pelanggaran gara-gara ketidakhadiran, ya tidak bisa diberlakukan hukum itu. Dan itu yang menariknya adalah ini menjadi tanggung jawab negara itu, pemerintah itu. Ya. Oh seperti itu. Jadi sangat adil dan sangat pasti. Nah, ketika negara lalai, itu kewajiban rakyat mengingatkan. Kewajiban rakyat ya. Mengingatkan. Dan rakyat mampu untuk mengganti kepala negaranya. Ya, gitu. ketika dia menyimpang dari akad, dari akad bayat namanya gitu kan. Oh seperti itu. Seperti baik, itu Ustaz. Terima kasih banyak atas penjelasannya, menarik sekali. Rekan-rekan, sampai ketemu lagi di topik-topik berikutnya. Nanti kita akan cari lagi fakta-fakta di masyarakat ini, apa saja yang bisa kita bahas dan bagaimana kita mengujinya di perspektif hukum Islam gitu ya. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petualang.